Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rio Afrianda ST, MT, BC, MCP, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Izin memperkenalkan diri, saya Sinta Melati dengan NIM 221073020. Saya di sini ingin mempresentasikan materi terkait analisis keuangan, landasan keputusan bisnis yang tepat. Baik, pada slide pertama ini kita akan membahas definisi analisis keuangan dan tujuan analisis keuangan. Analisis keuangan adalah proses evaluasi laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan kinerja dan tren masa depan bisnis. Ini melibatkan penggunaan berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Tujuan utama dari analisis keuangan ialah untuk menilai kinerja keuangan, untuk menentukan apakah perusahaan menghasilkan laba yang memadai, lalu mengevaluasi likuiditas, agar memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian menganalisis solvabilitas untuk memeriksa apakah perusahaan mampu membayar utang jangka panjangnya, serta mengidentifikasi tren untuk melihat pola dan tren yang dapat mempengaruhi masa depan perusahaan. Berikutnya, peran analisis keuangan dalam pengambilan keputusan. Peran analisis ini terdapat 4 peran, yaitu pertama, menilai kinerja perusahaan. Analisis keuangan memungkinkan manajer dan pemilik bisnis mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan melalui laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan investasi. Perusahaan dapat menentukan apakah akan melakukan investasi baru dengan menilai potensi pengembalian atau return dan risiko finansial yang terkait. Ini membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk pertumbuhan perusahaan. Lalu yang ketiga, meminimalisir risiko. Analisis keuangan membantu mengidentifikasi potensi masalah keuangan di masa depan, seperti masalah arus kas atau tingginya hutang, sehingga perusahaan bisa mengambil langkah antisipasi untuk memitigasi risiko tersebut. Lalu yang terakhir, perencanaan dan pengendalian. Manajemen dapat merencanakan anggaran dan mengendalikan biaya operasional agar sesuai dengan target yang diinginkan. Ini sangat penting untuk menjaga efisiensi dan profitabilitas bisnis. Kemudian, komponen utama analisis keuangan. Komponen ini terdapat laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan. Berikut adalah 3 laporan keuangan utama yang perlu dipahami. Yang pertama, neraca atau balance sheet. Neraca memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Ini mencangkup antara lain aset, kewajiban, ekuitas, dan ekuitas pemilik. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi menunjukkan pendapat dan biaya perusahaan selama periode tertentu, sehingga memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan. Ini mencangkup antara lainnya pendapatan, biaya, dan laba bersih. Yang terakhir, laporan arus kas, cash flow statement. Laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Ini mencangkup antara lain arus kas dari operasi, yang kedua arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Kemudian selanjutnya, analisis keuangan untuk pengambilan keputusan. Analisis keuangan melibatkan penggunaan laporan keuangan untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa teknik analisis keuangan yang umum digunakan. Yang pertama ialah analisis rasio keuangan. Analisis ini melibatkan perhitungan berbagai rasio yang dapat memberikan wawasan tentang aspek-aspek tertentu dari kinerja keuangan perusahaan. Beberapa rasio penting meliputi rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya ialah rasio lancar atau current ratio. Yang kedua, rasio profitabilitas.
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Contohnya adalah margin laba bersih atau net profit margin. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Contohnya adalah rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Yang terakhir, rasio efisiensi. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Contohnya, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Kemudian, yang kedua ialah analisis tren. Analisis tren melibatkan pemeriksaan laporan keuangan dari beberapa periode untuk mengidentifikasi pola dan tren kinerja keuangan. Ini dapat membantu dalam memahami bagaimana kinerja perusahaan berubah dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian atau perbaikan. Yang terakhir ialah analisis perbandingan. Analisis ini melibatkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Ini dapat memberikan wawasan tentang posisi kompetitif perusahaan dan area di mana perusahaan mungkin perlu meningkatkan kinerja. Berikutnya, studi kelayakan bisnis dalam konteks analisis keuangan. Bagaimana penerapan studi kelayakan bisnis ini? Penerapan studi kelayakan bisnis ini dalam analisis keuangan melibatkan evaluasi proyeksi keuangan, analisis risiko, dan penilaian potensi keuntungan dari suatu usaha. Hal ini membantu memastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal dan meminimalkan risiko kerugian. Baik, yang pertama ialah proyeksi keuangan. Membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu, menggunakan data historis dan analisis pasar untuk memperkirakan potensi pendapatan, serta menyusun anggaran yang mencangkup semua biaya operasional dan investasi awal. Yang kedua ialah analisis risiko. Analisis ini terdapat pengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis, seperti fluktuasi pasar dan perubahan regulasi. Lalu menggunakan metode analisis risiko untuk menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko yang teridentifikasi. Baik, presentasi sudah selesai. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.